Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tresvianti dengan NIM K43211024, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang memuat materi mengenai sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan dibuatnya video pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi zat-zat makanan yang diperoleh oleh tubuh setelah selesai melaksanakan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi zat-zat makanan yang diperoleh oleh tubuh melalui kajian studi literatur. Kemudian yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ sistem pencernaan. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ pencernaan melalui diskusi. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi melalui diskusi. Kemudian yang keempat, menganalisis keterkaitan antar fungsi organ pada mekanisme sistem pencernaan. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antar fungsi organ pada mekanisme sistem pencernaan manusia yang terjadi dalam tubuh melalui role playing. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Nah, jadi teman-teman pasti bertanya-tanya, apa itu sistem pencernaan manusia? Jadi, sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk memproses makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Organ-organ yang terlibat meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Jadi, tubuh manusia itu merupakan susunan yang kompleks, terdiri atas banyak jaringan dan organ dan memiliki peranannya masing-masing. Sistem pencernaan makanan berhubungan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkannya untuk diproses oleh tubuh. Makanan adalah tiap zat atau bahan yang dapat digunakan dalam metabolisme guna memperoleh bahan-bahan untuk memperoleh tenaga ataupun energi. Fisiologi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ seperti yang sudah disebutkan tadi. Pertama itu ada rongga mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, dan juga rektum lalu anus. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan mengolah makanan-makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau biasa disebut dengan alimenter, yaitu tuba muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesoris meliputi gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan juga pankreas. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai organ pencernaan. Berikut merupakan bagian the human body internal organs atau organ dalam tubuh manusia. Jadi di sini merupakan organ-organ yang berperan dalam keseluruhan tubuh manusia ya teman-teman. Bisa dilihat ada paru-paru, ginjal, kemudian sistem reproduksi, adanya kelenjar tiroid, hati, lambung, pankreas, dan juga usus. Nah, akan tetapi pada video pembelajaran kali ini kita akan lebih spesifik untuk membahas organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu ada apa aja sih. Organ pencernaan manusia terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi serta peranannya masing-masing seperti yang akan dibahas. Yang pertama, mulut. Mulut
atau rongga mulut, bisa disebut juga sebagai cavum oris, adalah bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan. Bagian depan rongga mulut dibatasi oleh bibir, bagian atas dibatasi oleh palatum durum hingga palatum mol, bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah serta pipi. Rongga mulut dibagi menjadi dua bagian oleh processus alveolaris dan gigi, yaitu vestibulum oris dan celah antara pipi dan gusi dari gigi. Posteromedial, terletak medial dari processus alveolaris, disebut cavum oris proprium. Rongga mulut dilapisi dengan mukosa oral atau tunika mukosa oris, tertutup oleh epitel squamous berlapis. Nah, jadi fungsi rongga mulut sendiri itu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat mengunyah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian merasakan dan mengecap makanan, karena lidah kita itu memiliki taste bud, teman-teman. Jadi di saat kita mengunyah makanan, kita pasti dapat merasakan makanan itu manis, asin, pedas maupun pahit. Kemudian yang ketiga, mencerna makanan dengan bantuan saliva, dan yang keempat sebagai alat prehensi. Selain mulut, kita akan membahas kerongkongan. Jadi di sini fungsi kerongkongan yaitu menggerakkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung dengan gerakan menelan makanan, kemudian mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muscularis, dan juga lapisan adventitia. Selanjutnya kita akan membahas organ lambung. Nah, di sini lambung berfungsi untuk mengolah makanan secara mekanis dan kimiawi dengan enzim dan juga asam lambung. Lambung merupakan bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan hingga 1 liter, bahkan dapat mencapai 2 liter, berupa sebuah organ yang berongga dan dindingnya terdiri atas 4 lapisan, yaitu serosa, muscularis, submukosa, dan juga membran mukosa. Selain 3 organ yang sudah dibahas tadi, kita juga akan membahas organ-organ berikut. Yang pertama ada usus halus. Di sini disebutkan bahwa usus halus memiliki fungsi untuk menyerap nutrisi. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari dengan panjang kurang lebih 0,25 cm, kemudian ada jejunum atau usus kosong dengan panjang kurang lebih 7 meter, dan juga ada ileum atau usus penyerapan dengan panjang kurang lebih 1 meter. Pada ujung usus halus terdapat katup yang disebut katup Bauhinia atau katup ileosekal yang berfungsi mencegah makanan masuk kembali ke usus halus. Pangkal usus besar disebut sekum dengan kepanjangannya yang disebut rumbai cacing atau appendix. Lalu ada organ usus besar, memiliki fungsi untuk menyerap dan membentuk feses. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan berupa feses untuk keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Lalu ada anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, dan membantu feses keluar dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai mekanisme pencernaan. Mekanisme sistem pencernaan manusia merupakan tahapan proses pencernaan yang berfungsi untuk memecah makanan agar dapat terserap oleh tubuh dan menjadi sumber energi. Mekanisme sistem pencernaan manusia dimulai pertama kali yaitu di mulut. Dimulai saat membuka mulut untuk memakan sebuah makanan, selanjutnya makanan akan dikunyah menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan bantuan gigi. Ini disebut dengan pencernaan mekanik. Setelah itu, air liur akan bercampur dengan makanan tersebut. Air liur mengandung enzim yang dapat membantu mengubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh.
Setelah dari mulut, makanan akan menuju kerongkongan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam kerongkongan yang merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Melalui kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas. Makanan hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Setelah dari kerongkongan, makanan akan menuju lambung. Saat proses pencernaan mencapai lambung akan dibantu dengan kerja enzim dan asam untuk memecah makanan. Makanan dicerna oleh lambung kurang lebih 6 jam, setelah itu Shame meninggalkan lambung menuju usus halus. Setelah dari lambung, makanan menuju usus halus. Usus halus berperan dalam memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, serta hati. Usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum, di mana jejunum dan ileum berperan dalam menyerap nutrisi makanan agar ke aliran darah, sedangkan duodenum akan membantu usus dalam memecah makanan. Setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Air dan makanan yang belum tercerna selanjutnya masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan akan disimpan di dalam usus sigmoid yang dibutuhkan waktu selama 36 jam agar kotoran atau feses bisa melewati usus besar. Jika usus besar sudah penuh, maka proses pembuangan akan terjadi. Mekanisme pencernaan yang terakhir yaitu terjadi di anus. Selanjutnya, sebagai jalan pembuangan feses melalui anus. Lapisan atas pada anus dapat mendeteksi bentuk atau konsistensi feses berupa cairan, padat, atau gas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai enzim dan proses kimiawi. Pencernaan kimiawi merupakan proses di mana makanan yang mengandung senyawa molekul yang tinggi dipecah menjadi zat-zat lebih kecil, sehingga akan mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim pencernaan, yaitu cairan empedu dan juga asam yang disekresikan oleh saluran pencernaan. Pencernaan kimiawi dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut dan diakhiri di usus halus. Enzim yang berperan dalam pencernaan kimiawi. Yang pertama ada amilase. Di sini amilase mengubah karbohidrat menjadi gula, kemudian ada pepsin mengubah protein menjadi polipeptida, lipase memecah trigliserida menjadi asam lemak, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa, dan juga laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu kita ke pembahasan mengenai gangguan sistem pencernaan. Berikut merupakan beberapa gangguan yang sering ditemukan dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu ada appendicitis. Jadi appendicitis ini merupakan radang pada appendix atau umbai cacing yang melekat pada usus buntu. Kemudian ada diare, terjadi jika feses keluar dalam bentuk encer karena adanya infeksi pada kolon. Kondisi diare dapat semakin parah dan menjadi penyakit disentri. Disentri merupakan diare dengan feses yang bercampur darah dan nanah, disertai dengan perut mulas. Hal ini dapat terjadi karena adanya infeksi bakteri Shigella atau Protozoa Entamoeba histolytica. Kemudian ada gastritis, merupakan radang selaput lendir pada dinding lambung. Lalu ada juga heartburn, merupakan mengalirnya kembali cairan lambung yang terlalu asam ke esofagus. Hal ini terjadi karena produksi HCl yang berlebihan di lambung. Lalu ada konstipasi atau sembelit, merupakan gejala sulit buang air besar karena feses terlalu keras. Hal ini terjadi jika asupan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung serat atau selulosa. Selanjutnya kita masuk ke pembagian penutup. Jadi secara keseluruhan dari materi yang sudah kita ulas tadi, sistem pencernaan adalah bagian penting tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproses makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Menjaga pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk kesehatan sistem pencernaan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam menyusun video pembelajaran ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.